Hai semuanya, selamat datang di video santai bareng saya, Nadia Fraselia Agustina Nasnudin. Saya dari kelas 4B dan ini adalah penugasan di mata kuliah Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Di sini saya akan membahas tentang deforestasi. Jadi apa sih deforestasi itu? Simak videonya sampai selesai. Kalian tahu nggak sih, bulan lalu ada video gajah namanya Domang. Viral banget karena dia kelihatan lemes gara-gara konflik sama manusia di lahan yang tadinya hutan. Netizen pada nangis bareng di kolom komentar. Terus abis itu ya udah, balik scroll lagi. Nah, saya lagi kepikiran nih, kenapa ya isu-isu kayak gini tuh selalu jadi sad but forgettable content untuk kita. Padahal yang bikin gajah itu lemes tuh bukan hal kecil. Itu namanya deforestasi, alias hutan yang ditebang habis-habisan. Dan ini bukan cuma soal gajah doang, ini soal masa depan kita semua juga. Jadi, di video kali ini, saya mau bongkar bareng-bareng soal deforestasi ini, dari akar masalahnya sampai apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Simak videonya ya! Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Jadi, gini ceritanya. Di Taman Nasional Tesonilo, Riau, itu hutannya udah kehilangan sekitar 58.000 hektar cuma dalam 2 dekade. Angkanya sampai 87% dari luas awal kawasan itu. Coba bayangin, dari yang tadinya kawasan lindung gede, sekarang tinggal secuil doang hutan aslinya. Nah, pas hutan makin sempit, gajah-gajah Sumatera jadi kehilangan rumah, kepaksa masuk ke lahan warga untuk cari makan, akhirnya konflik sama manusia. Sayangnya, udah belasan gajah yang mati gara-gara ini sejak 2015. Dan ini bukan cuma masalah kita doang loh. Kalau kita zoom out ke skala dunia, hutan Amazon di Brazil juga ngalamin hal yang sama. Ditebang gede-gedean untuk lahan sawit, tambang, dan perkebunan. Jadi ini polanya sama di mana-mana. Hutan dikorbankan demi untung jangka pendek, padahal dampaknya jangka panjang banget. Terus, kerusakan hutan ini tuh sebenarnya kejadiannya lewat beberapa cara. Ada illegal logging, alias nebang liar tanpa izin cuma buat dijual kayunya. Ada juga alih fungsi lahan. Jadi hutan diubah jadi kebun sawit, tambang, ataupun perumahan. Terus ada kebakaran hutan, yang kadang emang disengaja untuk buka lahan, kadang juga makin sering kejadian gara-gara cuaca makin kering akibat perubahan iklim. Efeknya itu domino banget. Satwa kehilangan rumah, daerah yang harusnya nyerap air jadi berkurang, jadi rawan banjir dan longsor. Dan yang paling gede, hutan itu penyerap karbon, dampaknya nyambung sampai ke iklim global. Satu pohon ditebang, efeknya bisa kerasa sampai ke krisis pangan di daerah lain. Nah, untungnya udah ada usaha untuk ngatasin ini. Di level nasional, pemerintah punya kebijakan moratorium izin baru di hutan primer sama lahan gambut. Ada program reboisasi di kawasan-kawasan kritis, sama penguatan patroli untuk nyegah illegal logging. Terus ada juga gerakan dari masyarakat sendiri, kayak Eco Creator Pandawara Group, yang walau fokusnya ke sampah, tapi ikut bangun kesadaran kolektif soal jaga lingkungan. Kalau di level global sendiri, ada skema namanya REDD+, di mana negara-negara didukung secara finansial buat jaga hutannya tetap berdiri, nggak ditebang. Ditambah, forum-forum internasional kayak Konferensi Iklim Dunia yang terus dorong negara-negara untuk komit ngurangin deforestasi ini. Tapi ya jujur aja, semua kebijakan ini efektifnya tetap tergantung konsistensi di lapangan. Kebijakan bagus di atas kertas doang nggak cukup kalau nggak ada pengawasan yang beneran jalan. Nah, ini bagian yang paling personal untuk saya. Sebagai generasi muda, kita punya peran yang gede banget di sini. Jangan cuma jadi penonton yang nangis pas lihat video gajah viral doang, tapi coba ambil bagian.
Mulai dari hal simple kayak lebih sadar sama produk yang kita pakai, dukung yang nggak berasal dari deforestasi, atau ikut kampanye-kampanye kecil soal reboisasi. Karena rasa peduli sama alam itu, kalau ditanam dari sekarang, efeknya bisa kerasa jangka panjang buat kita sendiri dan buat generasi setelah kita. Jadi, kalau kita tarik garis besarnya, deforestasi itu bukan masalah kecil. Dari kasus Tesonilo di Riau sampai Amazon Brazil, polanya mirip. Alam dikorbankan demi untung sesaat, padahal dampaknya nyambung ke satwa, bencana alam, sampai krisis pangan. Usahanya udah ada, dari level nasional sampai kerjasama global. Tapi semua itu butuh dukungan nyata dari kita semua, termasuk kita yang generasi muda, buat mulai sadar dari sekarang. Bukan nanti pas semuanya udah kepalang parah.